selamat datang di YouTube channel aku. Di video pertamaku kali ini, sesuai dengan judul video ini, aku mau sharing ke teman-teman untuk ikuti kegiatan aku merawat Caladium sricandii. Jadi ini adalah pot yang berisi Caladium sricandii yang udah kering daunnya dan batangnya udah lonyot sekali teman-teman. Tapi aku mau cek ini gimana kondisi umbinya, apakah masih bisa diselamatkan atau enggak. Nanti kita lihat dan kita reporting bareng-bareng. Lalu aku juga mau ganti media untuk hasil dari cacahan umbi Caladium sricandiiku juga. Jadi ini adalah hasil dari cacahan yang indukannya ya, indukannya itu yang tadi itu yang kering ini, yang kering yang udah lonyot ini teman-teman. Jadi ini udah aku siapin media tanamnya yang terdiri dari sekam mentah yang udah difermentasi dan juga tanah ya teman-teman. Teman-teman bisa nambahkan juga kokopit, itu juga bisa, dan kalau bisa juga ditambahi kompos, itu juga lebih baik. Ini karena aku masih belum ada medianya, jadi aku nggak pakai itu dulu, nanti aja aku kasihkan vitamin B1 untuk penyiramannya. Nah ini dia teman-teman, aku mau bongkar umbinya seperti apa. Jadi tanahnya tuh udah benar-benar padat sekali. Sebenarnya tanahnya seperti kelihatan bagus, tapi ini aku sendirikan, nggak aku pakai lagi, mau aku buang aja karena takutnya dia ada bakterinya atau apa, kan harus di netralisir dulu. Nah ini dia umbinya kayak gini teman-teman. Ini udah aku potong 2 minggu yang lalu dan hampir ada setengahnya, tapi nggak masalah, ini harusnya masih bisa hidup karena masih ada akar yang aktif. Nanti kita lihat untuk apa, biar lebih jelasnya kita cuci nanti ya. Ini aku gunting sekalian batangnya karena memang udah lonyot sekali, biar dia bisa tumbuh bagus lagi nanti. Nah sebelumnya aku mau mindahin ini dulu, hasil dari cacahan aku potong umbi. Jadi harus hati-hati karena di sini itu ada banyak umbi yang masih proses pertumbuhan. Takutnya kalau enggak hati-hati kita akan ganggu pertumbuhan akarnya. Kita ambil satu persatu. Nah ini sehat sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu proses aku untuk memotong umbi, nanti teman-teman komen aja di bawah, aku akan bakal buatkan video sendiri untuk sharing gimana caranya potong umbi keladi ya. Nah ini besarnya segini teman-teman, lumayan, ini masih lumayan besar karena biasanya bisa lebih kecil lagi, tapi aku usahakan kalau bisa besar ya usahakan besar, karena kalau umbinya besar itu juga nanti berpengaruh sama pertumbuhannya. Dia untuk daunnya itu juga bisa cepat besar dan cepat tumbuh, dan batangnya itu pun juga lebih besar teman-teman. Kadang kan karena kalau yang kecil seperti nanti kita lihat itu, dia juga nanti daunnya lama sekali tumbuhnya dan sangat kecil. Kadang itu dia malah gampang dorman atau mengecil lagi. Itu bahaya sekali teman-teman kalau nggak dipantau. Nah ini aku dapat 4 caladium, lumayan, dan di wadah tadi itu masih banyak. Kemarin juga udah tumbuh 2,
tapi memang nggak tak videokan. Ini aku udah siapkan pot yang udah dilubangi. Jadi untuk melubangi pot itu sangat penting teman-teman, karena kalau kelupaan sangat fatal sekali, bisa mengganggu dan menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman. Oh iya teman-teman, nanti aku juga bakal mereview kembali tanaman Srikandi aku kira-kira sekitar 2 mingguan atau paling maksimal 3 bulan ke depan lah, untuk tahu hasilnya seperti apa kondisi tanaman Srikandi aku, pertumbuhannya. Nah, hasilnya nanti akan aku tayangkan di akhir video ini. Jadi untuk teman-teman ikuti terus dan tonton terus video ini sampai habis, jangan sampai di skip ya teman-teman. Nah, ini aku pakai pot ukuran sedang teman-teman, sesuai dengan besar keladinya, dan aku memang sengaja tanamnya itu nggak terlalu masuk ke dalam tanah, jadi cukup umbinya itu tertutupi dengan tanah. Nggak masalah kalau keladi, yang penting dia seperti itu nanti udah bisa hidup. Oke, ini udah selesai, keempat-empatnya aku tanam di media yang sama. Semoga nanti akan sehat dan tumbuh dengan baik ya. Kita lihat saja nanti. Oke. Nah, ini aku mau bersihin sekalian umbi yang tadi, indukannya tadi aku mau cuci sekalian sampai bersih, biar kelihatan akarnya mana yang masih aktif dan mana yang udah lonyot. Nah, ini teman-teman lihat sendiri kan, ada beberapa akar yang putih itu adalah akar yang masih bagus, berarti dia masih bisa diselamatkan lagi. Nah, ini sekalian aku mau hilangin aja akar-akar yang udah lonyot, biar nanti dia nggak berpengaruhi terhadap pertumbuhan akar lain. Kan pastinya akar yang lonyot itu dia udah ada bakterinya ya teman-teman, takutnya dia akan menular ke umbinya atau ke akarnya. Nah, ini aku tanam lagi untuk umbinya. Jadi merawat keladi itu sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman. Yang paling susah itu teman-teman harus fokus dan pantau benar-benar dalam menjaga tanaman agar nggak kena hama. Jadi hama yang mengancam keladi itu banyak ya. Kalau teman-teman tahu, itu kadang ada kutu merah, ada kutu putih juga, terus ada semut-semut yang suka mengerubung di bagian umbinya. Nah, itu semut-semut itu kalau memang awalnya nggak apa-apa, tapi setelah 1 mingguan akan terlihat sekali dampaknya. Keladi akan jadi menguning dan layu. Nah, itu teman-teman harus fokus untuk pantau di situ. Kalau perlu teman-teman siapkan furadan untuk ditaruh di tanahnya. Nah, habis ini kita akan lanjut ke penyiraman ya, proses penyiraman. Oke, ini aku udah siapkan air untuk menyiram. Sebenarnya biasanya aku pakai vitamin B1 dan antrakol, tapi karena lagi-lagi juga habis vitamin B1-nya, jadi aku sementara pakai air dulu. Nah, untuk penyiramannya keladi itu sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Jadi untuk teman-teman yang punya lingkungan panas dan kemarau,
itu teman-teman harus benar-benar rutin untuk menyiram, terutama harus benar-benar lihat bagaimana kondisi medianya. Kalau memang kering harus segera disiram. Kalau perlu teman-teman siapkan tatakan yang berisi air agar dia menjaga kestabilan kelembapan medianya itu. Nah ini, jadi kalau gunanya vitamin B1 itu sebenarnya untuk mengurangi tingkat stres tanaman, karena dia kan baru dipindah di media yang baru, jadi dia terbantu dengan adanya vitamin B1 itu. Kalau antrakos sendiri dia akan menghindari tanaman dari bakteri-bakteri yang muncul yang bisa menyebabkan busuk akar atau busuk umbinya. Teman-teman, habis ini aku akan share ke teman-teman bagaimana penampakan kaladium yang aku tanam kali ini sekitar 2 bulan setelahnya. Ini dia teman-teman, penampakan setelah 2 minggu setelahnya aku menanam kaladium srikandi. Terlihat sangat sehat ya, ada beberapa tambahan daun dan daunnya juga sudah mulai kelihatan ada merah-merahnya seperti ini, kelihatan ada bercak merah. Dan selanjutnya ini setelah 3 bulan ke depan teman-teman, ini akhirnya yang tadi umbi yang udah mati, udah daunnya udah kuning dan lonyot itu, dia ternyata bisa tumbuh sehat dan benar-benar bisa besar, karena mungkin saat ini itu kan musim hujan ya teman-teman, jadi kondisi lingkungannya itu sangat mendukung untuk pertumbuhan keladi. Nah ini coraknya, jadi srikandi itu coraknya seperti ini, berwarna ada bercak-bercak merahnya, hampir mirip wayang tapi beda, dia berbentuk bulat dan berstang pendek dan juga berdaun ganda, mirip dengan keladi Amira kalau teman-teman tahu Amira, tapi bedanya ini berdaun ganda. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Terima kasih udah mampir dan ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar aku lebih semangat untuk bikin video-video yang lainnya yang lebih bermanfaat. Oke, see you the next video. Assalamualaikum.